kita bisa menjelaskan begini tuh. Lihat, enak gak sih? Ya, langsung aja. Di belakang Mister Ari ini ada Raffi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Mister Ari akan sharing bagaimana caranya mengajar dengan menggunakan Zoom, kemudian kita berbagi layar PowerPoint. Biasanya kita menggunakan Zoom sebagai media telekonferensi, media pertemuan, pembelajaran jarak jauh. Terus kita share screen PowerPoint. Nah, seperti kalian lihat di layar, kira-kira gambarannya PowerPoint ketika kita bagikan layar kita saat mengajar ya begini, hanya tampil layar. Jadi peserta didik, siswa, murid, mahasiswa yang melihat layar, yang sedang belajar bersama kita, hanya melihat layar. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan PowerPoint sebagai virtual background, sehingga peserta didik, siswa, bukan hanya melihat PowerPoint kita, tapi juga bisa melihat diri kita seperti ini. Nah, kelihatan kan Mister Ari? Wah, lebih besar lagi seperti ini. Mengajar, PowerPoint-nya ada di belakang, Mister Ari-nya kelihatan, gurunya terlihat seperti ini ya. Dan kalau misalnya kita mau masuk ke slide selanjutnya, tinggal kita klik. Nah, seperti ini. Gambar gurunya tetap ada, pengajarnya tetap ada, PowerPoint-nya bisa kita jalankan. Nah, ini namanya PowerPoint as virtual background yang terdapat pada Zoom. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan PowerPoint sebagai virtual background? Caranya adalah ini Mister stop share dulu ya. Caranya mudah. Pertama kita klik share pada fitur PowerPoint ya, di meeting control di bawah nih, share screen. Kemudian di jendela share itu ada tab basic, ada juga tab advance. Nah, kalau yang basic banyak pilihannya nih ya, ada berbagi screen aja, atau whiteboard, atau file, atau jendela Chrome, macam-macam ya. Nanti kapan-kapan kita akan sharing tentang itu secara khusus. Untuk menjadikan PowerPoint sebagai virtual background, kita klik tab yang advance. Nah, di bagian pertama ini ada tulisan PowerPoint as virtual background beta nih. Ini kalau ada tulisan beta ini, kalau di istilah komputer itu beta itu berarti masih dalam tahap pengembangan dan belum dirilis secara resmi ya. Gitu. Ada tahap pre-alpha, ada tahap alpha, kemudian beta ya. Alpha, beta, alfabet. Alfabet itu alif ba ta, alif ba ta, alfabet ya, dari bahasa Arab. Nah, ini dia, kembali lagi kita ngalur ngidul jadinya, alif ba ta. Nah, ini beta nih ya, PowerPoint as virtual background. Ini dia ada di sebelah kiri. Kita klik aja share. Klik share. Nah, ketika kita klik share, yang harus kita lakukan adalah kita harus buka dulu. Nah, jadi bedanya gini. Kalau biasanya kita mengajar, kemudian kita PowerPoint-nya itu kalau kita mau share screen, biasanya PowerPoint-nya sudah kita buka ya. Misalnya kayak gini nih. Nah, ini udah dibuka nih, jadi baru bisa di share biasanya. Tapi kalau untuk yang menjadikan PowerPoint sebagai virtual background, itu PowerPoint-nya masih dalam keadaan tertutup, no problem gitu. Kita klik PowerPoint as virtual background, kita share, kita masuk ke jendela, kita cari PowerPoint yang mau kita share, walaupun tertutup bisa kita bagikan ya. Ini sebagai contoh aja ya, ada satu PowerPoint nih, misalnya apa nih, kita cari materi deh, coba
iri, dengki, marah. Boleh nih coba. Klik. Teng deng. Nah, bisa kelihatan kan? Sini Mr. Ari. Oke. Ada sempat nge-lag sedikit ya tadi ya. Oke, kelihatan kan? Nah, ini layar PowerPoint Mr. Ari. Iri, dengki, dan marah. Islamic Education. Nah, kok gambarnya nggak bergerak nih, kayak kalau PowerPoint ada animasinya, nggak bisa. Ya, jadi kalau dijadikan sebagai virtual background, animasi, sound, video, semuanya tidak ada ya. Coba. Wah, ini dia contoh. Manusia hidup berteman dan bertetangga. Bahkan sekarang juga ada televisi, kita bisa melihat kehidupan orang lain. Wah, kita ngejelasin itu. Wah, ini nggak kelihatan nih, misalnya nggak kelihatan. Videonya bisa digeser. Nah, dekat sama Raffi Ahmad deh di sini. Tuh, videonya bisa digeser, misalnya bisa melanjutkan. Kayak gitu, ya. Oh, misalnya terlalu gede nih, narsis, kecilin dikit ah. Nah, video misalnya juga bisa di sini. Letakkan misalnya di atas ini, misalnya ya. Misalnya akan menjelaskan bagaimana caranya ya menjauhi sikap iri ya. Kita bisa menjelaskan begini tuh, lihat, enak gak sih? Enak ya. Wah, misalnya pengen bikin, misalnya ada di dalam TV nih, misalnya nih ya, contoh kita bikin Raffi Ahmadnya nggak ada nih misalnya, nih tuh bisa begini tuh, lihat. Oh ya, langsung aja. Di belakang misalnya ini ada Raffi Ahmad ya. Raffi Ahmad itu adalah seseorang yang Allah berikan kelebihan banyak sehingga banyak orang yang pengen seperti Raffi Ahmad. Nah, contoh ya, kita bisa mengajar, kita ada di TV gitu ya, kreatif kita ya. Kalau kita mau bikin ini bukan TV, misalnya kita bikin, kita ada dalam kulkas itu, suka-suka ya, suka-suka contoh. Nah, wah, kalau kayak gini bisa kita atur lagi nih, tuh lagi mancing misalnya, wah gedein dikit dah nih tuh. Ini juga enak begini. Kalaupun kita mau bikin video ya video pembelajaran juga dengan model PowerPoint as virtual background, ini bagus juga ya. Ini dia, bisa kita geser terus tuh kan, geser. Kalau kurang besar, wah ini bisa diperbesar. Nah, ini juga buat tips ya dari Mr. Ari. Pas kita bikin slide PowerPoint, kita bikin slide-nya itu jangan full tulisan dari atas sampai bawah, tulisan. Nah, itu kurang menarik ya. PowerPoint kita bikin tulisan singkat, padat, to the point, langsung kena. Ada ilustrasi, dan kalau ada ilustrasi kayak gambar di atas ini, itu akan bikin menarik ya. Dan juga untuk bikin PowerPoint as virtual background ya, kita kasih space ya. Jadi kita ada biar ada tempat lah buat kitanya gitu. Kalau full tulisan aja semuanya, itu akan bikin udah nggak menarik, juga tulisannya ntar ketutup sama kita ya kan. Nah, itu begitu, kira-kira begini tuh, bisa begini, bebas kan tuh. Nah, ini dia. Oke. Kayaknya jelas nih. Nah, ini bisa kita pakai begini. Ini juga bisa kita pakai sebagai contoh untuk istilahnya untuk pengumuman lomba ya. Kayak tadi Mr. Ari kebetulan hari ini ada kegiatan di sekolah, ada perlombaan virtual competition di sekolah. Nah, pengumumannya bisa menggunakan PowerPoint as virtual background. Kita contoh ya, kita stop share dulu, kemudian kita klik share PowerPoint as virtual background, share, kita cari nih. Wah, ini nih, yang ini open. Tereng, pengumuman lomba ya. Nih, kira-kira begini. Juara 1 ya. Siapa juara 1? Nah, kayak gini. Juara, ngalangin nih misalnya.
kecilin dikit. Set, segini aja cukup, sedang ya. Set. Juara 2 adalah, nah, kelas selanjutnya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mengumumkan lomba bisa. Dan kalau kita mau kreatif ya, ini tentu butuh keterampilan lain ya, keterampilan bikin gambar, misalnya pakai Corel Draw, pakai Paint, atau banyak lain ya, atau kita keterampilan mendownload ya, kita download aja di Google, cari gambar-gambar yang keren, menarik, sehingga gambar kita misalnya nih yang memberikan pengumumannya ada di mana gitu kan, bisa kayak gitu. Ada yang memberikan pengumumannya lagi diri di atas pesawat misalnya, itu bisa aja, bebas ya, itu tergantung kreatif kita ya. Tapi yang jelas dengan adanya fitur kayak gini, kita jadi terbantu nih. Jadi bikin pembelajaran online itu wow, menarik ya, jadi menarik ya, asal kita mau belajar aja, mau mengembangkan diri, mau mengupgrade diri kita supaya bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang memang harus menggunakan teknologi digital seperti ini. Ini contoh ya. Ini dia PowerPoint as virtual background. Kemudian pertanyaannya adalah apakah semua laptop bisa? Kalau bisa atau enggak, kita perlu melihat sistem requirement ya. Sharing slide as a virtual background, klik aja ya, kayak gitu ya. Nih kalau kita mau klik nih, kira-kira sharing slides as a virtual background, nanti langsung biasanya nih langsung kan ada nih maksudnya dari portal Zoom-nya, sharing slide as a virtual background, klik. Nah pas sudah kita klik, kita lihat nih di sini ya persyaratannya ya, yang bisa menggunakan ini apa aja. Ternyata banyak sih ya, banyak tuh, lihat. Ini persyaratan Zoom-nya ya, yang pasti adalah Zoom-nya itu sudah Zoom-nya itu sudah di update ya, di update. Cara update-nya gampang banget. Kalau Zoom itu nih, jendela Zoom yang ini nih, kan di bagian atasnya nih ada icon profil kita, klik aja nih. Kemudian kita klik check for updates, kemudian kita klik. Nah tuh, lihat Mistari, wah update available. Lihat, kalau update available, setelah kita klik dia akan mengupdate nih, tuh kan. Nah, ada tulisannya nih, post download will resume when your meeting ends. Jadi ketika meetingnya selesai nih, karena misalnya masih pakai Zoom ya, baru dia akan ngelanjutin ya downloadnya. Ini cancel dulu. Nah, jadi di sini ya, diklik di icon profilnya nih, check for updates, diklik aja nih, ntar dia ngedownload sendiri versi Zoom terbaru gitu ya. Nah jadi itu syaratnya ya. Syarat yang pertama, dari Zoom-nya kita udah update, terus dari syarat laptop kitanya gitu. Apakah semua laptop bisa? Belum tentu ya, karena ada syaratnya. Oke, nanti kita lihat syarat-syaratnya ya. Ini gambarnya nih, sharing as presentation as your background tuh kan. Nah ini dia, ini contoh ya, contoh tuh dia. Nah syaratnya ada di mana nih? Syaratnya adalah system requirement for virtual background ya. Dan ini kita klik aja nih. Nah pas kita klik udah kelihatannya, virtual background requirement for Zoom desktop client. Nah ini dia, coba kita lihat. Kelihatan tuh jelas. Dari segi prosesor i3, paling enggak tuh i3 ya kan, support tuh i5, i7, i9. Kalau AMD 8 logical cores, kemudian juga 3 GHz or higher,
Jadi kalau AMD di bawah 3 GHz kurang support ya. Nah, ini adalah untuk virtual backgroundnya itu image only, tanpa menggunakan green screen ya, physical green screen. Physical green screen itu berarti kita punya green screen di belakang kita. Ini banyak nih. Ini image only. Nah ini syaratnya nih. Cuma bisa pakai virtual background yang with a physical green screen. Ini yang pakai green screen fisik. Kalau ini tanpa pakai green screen. Kalau ini yang pakai green screen. Intel 2 cores. Nah, ini dual core ya. Kalau dual core itu diminta oleh Zoom pakai green screen ya, pakai green screen supaya lebih lebih support. Kemudian AMD Ryzen 5 79 or higher, nah, kayak gitu. Kemudian bisa juga video ya, video. Apa maksudnya video? Bisa kan virtual background bisa selain image juga bisa video ya, bisa video. Nanti bisa ditunjukin deh gimana video ya. Nah, oke, video. Kalau video apa aja tuh? Ini bisa dibaca ya nanti, biar waktunya nggak panjang di sini, bisa dibaca kira-kira di sini. Nah gitu. Kembali lagi ya. Nih tadi ya, selingan lagi. Misalnya tadi udah telanjur bilang bisa video ya. Video itu ya kayak gini nih kan, biasanya ada choose virtual background. Terus kita pilih. Nah ini video kan. Video gerak ya belakangnya. Atau boleh juga klik add image or video. Nih, ini kalau nggak muncul video di sini, kita aturnya di zoom.us ya, di portal zoomnya kita atur di situ. Kita bolehkan ya ini add video. Add video, nanti kita bisa cari tuh. Kita mau video apa misalnya. Contoh download nih. Sini ada video. Nah, Baby Shark misalnya tuh ya, kira-kira gitu. Mana tuh tadi? Nah ini dia, di belakang kita ada pingpong. Bisa ini, atau kita klik PowerPoint as virtual background ya, kita klik yang tadi nih, kita pilih aja satu deh. Nah, starting Quran boleh nih, starting Quran ya, ini dia, ngajar Iqra kan, ngajar Iqra kayak gini ya, belajar baca Al-Quran misalnya. Nah ini dia, yaitu dia PowerPoint as virtual background bisa kita pergunakan untuk mengajar, untuk kegiatan-kegiatan, pastinya bikin sekreatif mungkin. Langsung aja bertanya kepada Mr. Ari, kalau ada kekurangan diingatkan, dikasih tahu ya. Thank you. Kalau ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, ikuti terus video-video pembelajaran yang Mr. Ari share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.